Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, Martial Evolution, Start by Awakening the King of Monsters, jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Di awal cerita, terlihatlah sebuah ledakan di langit, di mana ledakan tersebut disebabkan oleh Yi He yang menembakkan atomic breath-nya, dan menyebabkan sebuah ledakan besar yang menjunjung tinggi ke langit. Orang-orang yang melihat ledakan itu sontak terkejut dan bertanya, siapa lagi yang berbuat ulah, siapa expert ini? Kenapa kemunculannya begitu mencolok? Kemudian seseorang yang melihat sebuah ledakan terjadi, langsung berlari menuju ke arah tempat tersebut, lalu terlihatlah seseorang yang sedang bersandar dan melihat sebuah ledakan di langit. Ternyata orang yang bersandar itu adalah Liu Qingzu yang sedang terluka sangat parah. Kemudian Liu Qingzu pun menyadari bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh Yi He, namun Liu Qingzu pun bertanya-tanya, kenapa Yi He masih datang ke sini, dan dirinya sudah bilang untuk jangan membiarkan Yi He datang. Terlihatlah Yi He yang memperhatikan keadaan di sekitarnya, setelah dirinya membuat ledakan, sepertinya yang dirinya tarik kali ini bukan cuma teman sekelas dan rekan satu tim. Lalu tiba-tiba Yi He menyadari kalau dirinya juga menarik musuh untuk keluar. Terlihat musuh tersebut memakai topeng babi dan membawa sebuah senjata di tangannya. Kemudian Yi He pun langsung menyerang ke arah musuh tersebut, dan berkata, masih memakai topeng kepala babi, jelas-jelas bukan orang baik, dasar sok misterius. Biar dirinya merobek topengmu sampai hancur. Manusia babi itu pun bersiap membalas serangan Yi He. Kemudian pukulan Yi He pun mengenai kepala babi tersebut, namun Yi He juga terkena tusukan di perutnya. Terlihatlah wajah dari babi itu terbakar, dan Yi He bingung karena pukulan energi nuklirnya tepat mengenai wajahnya, namun dia masih baik-baik saja. Terlihat perut Yi He mengeluarkan darah, karena tusukan yang menembus perutnya, namun babi itu bingung karena Yi He masih baik-baik saja, setelah terkena tusukan darinya. Lalu Yi He pun tersenyum dan berkata, kalau dirinya tidak menyangka kemampuan generasi dari tubuhnya akan secepat ini. Sudah dengan otot saja dirinya bisa menjepit senjatamu. Kekuatanmu memang tidak terlalu kuat, tapi senjatamu cukup unik, seolah-olah bisa mengabaikan pertahanan lawan, sebenarnya kau ini makhluk apa? Kemudian Yi He pun memegang kepala babi tersebut, dan membuka mulutnya. Yi He pun berkata bahwa biarkan dirinya memeriksa dirimu dengan benar. Lalu Yi He menyerang langsung ke arah mulut babi tersebut menggunakan ledakan nuklirnya. Serangan Yi He pun langsung menghabisi babi tersebut dan hanya menyisakan kepalanya saja. Dirinya adalah orang yang jujur, kalau dirinya bilang akan merobek-robekmu, ya pasti akan dirinya lakukan. Yi He pun menyadari ada sesuatu di dalam kepala babi tersebut, dan terlihatlah Yi He menemukan sebuah liontin. Yi He pun berpikir, mungkin ini ujian dari Huadu, yaitu mengalahkan monster, dan terus mendapatkan itemnya. Sepertinya senjata orang bertopeng ini diberi kekuatan aura oleh martial art tingkat tinggi, jadi tajamnya luar biasa, tapi begitu auranya menghilang, senjatanya akan kembali menjadi senjata biasa. Yi He juga bertanya-tanya tentang liontin ini, gunanya untuk apa? Apa dirinya harus mencari orang-orang bertopeng itu, dan merebut liontin dari dalam kepala mereka? Kemudian Yi He pun menyadari kalau ini seperti game Battle Royale. Lalu saat masih melamun sebuah anak panah melesat menyerang Yi He dari arah belakang. Namun Yi He yang menyadari kalau ada serangan yang mengarah ke arah dirinya, Yi He pun langsung menoleh ke belakang dan mengeluarkan aura untuk mematahkan serangan tersebut. Terlihat sesosok manusia sedang memegang busur tembak di kedua tangannya, lalu Yi He dengan senyumannya berkata bahwa dirinya paling benci serangan mendadak, kemudian bersiap menerjang ke arah musuh tersebut. Tetapi saat Yi He berlari sebuah serangan mendadak muncul dari arah bawah yang membuat Yi He terkejut, lalu musuh itu pun menyerang ke arah Yi He dengan beberapa tembakan anak panah hingga semua serangan tersebut menembus tubuh Yi He. Kemudian dengan senyuman mengejek Yi He berkata bahwa, kau pikir bisa membunuh dirinya semudah itu? Dirimu terlalu naif sekali. Lalu Yi He pun bertransformasi menjadi kolosal titan, dan langsung memberikan pukulan ke arah musuhnya tersebut, hingga membuat ledakan besar yang membuat bangunannya menjadi hancur. Seseorang yang menyaksikan ledakan tersebut kebingungan, dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kenapa gedung-gedungnya runtuh semua?
Kemudian terlihat Yihe yang keluar dari kepulan asap dan berkata bahwa, dirinya ingin melihat siapa orang yang menyerang dirinya secara diam-diam, hingga dirinya hampir dibuat menjadi sate. Ternyata yang menyerang Yihe adalah manusia kelinci, dan Yihe menyadari kalau dia memang dari kelompok zodiak. Lalu terlihat manusia kelinci itu pun bersiap menyerang Yihe dan terlihat kedua kakinya membesar seperti balon. Kemudian melesat maju ke arah Yihe dengan kecepatan penuh, namun Yihe mencoba menendangnya tetapi manusia kelinci itu pun menghindari dengan melompati Yihe. Yihe pun kaget karena manusia kelinci itu bisa kungfu. Namun tiba-tiba sebuah serangan berada di depan Yihe, dan Yihe pun terkejut karena tiba-tiba ada perisai es yang melindungi dirinya dari serangan tersebut. Dan serangan itu juga mengurung manusia kelinci dengan dinding es yang mengelilinginya. Tiba-tiba Chu Zhao pun datang dan langsung menyerang ke arah kelinci tersebut. Chu Zhao berkata bahwa itu nyaris mengenai Yihe, untuk sekarang serahkan kelinci ini pada dirinya. Karena manusia kelinci itu menyadari ada serangan dari atasnya, kelinci itu pun langsung melompat ke atas untuk menghindari serangan Chu Zhao. Lalu manusia kelinci itu pun menatap ke arah Chu Zhao dengan tatapan marah, kemudian mereka pun langsung beradu serangan satu sama lain hingga senjata tombak milik manusia kelinci itu membeku, akibat dari serangan Chu Zhao. Lalu Chu Zhao pun menghempaskan kelinci itu dengan kekuatannya. Namun kelinci itu belum menyadari kalau di belakangnya ada sebuah tangan besar yang menunggunya, lalu manusia kelinci itu terkejut melihat tangan besar yang akan menangkap dirinya. Kemudian terlihat sosok besar itu adalah perubahan dari Yihe yang berubah menjadi kolosal titan. Akhirnya dirinya menangkap kelinci imut ini. Lalu Yihe pun langsung menyerangnya menggunakan atomic breath-nya yang begitu dahsyat. Lalu berpindah di tempat lain. Saat beberapa menit yang lalu, terlihat orang-orang bertanya-tanya kenapa di sana tidak ada suara lagi. Jangan-jangan orang yang masuk dengan gaya seheboh itu sudah mati. Orang-orang menyimpulkan bahwa orang itu pasti sudah mati. Karena orang-orang bertopeng tersebut sudah kami serang secara bersamaan, namun masih tidak terluka. Senjata mereka juga bisa menembus pertahanan apapun. Jelas bukan lawan yang bisa kita hadapi di level saat ini. Kemudian seorang wanita berkata bahwa, orang yang datang dengan gaya seperti menembakkan meriam ke langit itu terlalu sombong. Pasti cuma mahasiswa dari kota kecil yang berhasil masuk Universitas Huadu, katak dalam tempurung, sok hebat. Namun wanita itu berpikir kalau sejujurnya, para juara dari kota besar itu benar-benar berada di level yang berbeda dari anak-anak kota kecil. Dirinya juga dengar kalau Yan Zhengxiong dan Ouyang Ze dari Modu, Lan Yuxi dari Sendu dan Xin Chen dari Pulau Liuli, semuanya sudah mulai memburu orang-orang bertopeng tersebut. Dirinya tidak tahu bagaimana mereka bisa melakukannya. Lalu orang-orang pun berkomentar kalau sehebat itu, mungkin ketua mahasiswa baru kali ini pasti lahir dari salah satu dari mereka. Namun seseorang membantahnya, kalau ketua mahasiswa baru dari setiap angkatan, selalu berasal dari Huadu. Dibandingkan dengan para jenius dari Huadu, para siswa dari negara Xia sama sekali tidak sebanding. Karena dari kecil saja, sumber daya pelatihan mereka sudah sangat berbeda. Kemudian mereka pun terkejut melihat sebuah serangan yang begitu kuat berada di hadapannya, mereka pun bertanya-tanya tentang cahaya dengan kekuatan luar biasa barusan itu apa. Apakah itu meriam elektromagnetik? Namun si wanita masih bingung dan berkata bahwa kamu jangan ngelantur, mana mungkin ada meriam elektromagnetik di sini. Terlihat serangan tersebut menjunjung tinggi ke atas langit, dan membuat Yan Zhengxiong dan temannya pun menatap ke arah serangan tersebut. Lalu Yan Xiong pun bertanya bagaimana menurut Ouyang Ze. Dia adalah Ouyang Ze teman dari Yan Xiong. Ouyang Ze pun menjawab kalau cara menyerangnya seperti itu sepertinya bukan gaya pria bertopeng. Kemungkinan besar itu adalah ulah salah satu dari murid baru. Terlihat senjata Yan Xiong yang menancap di tubuh manusia kuda dan membuatnya login ke akhirat. Lalu Ouyang Ze pun mengajak Yan Xiong untuk pergi, bagaimanapun juga, kita sudah mengumpulkan 4 liontin binatang tikus, anjing, monyet, dan kuda. Sedangkan Lan Yuxi dari Sendu setidaknya memiliki liontin domba, Xin Chen dari Pulau Liuli setidaknya memiliki liontin ular. Lalu seorang murid baru bernama Liu Qingzu sepertinya juga membunuh si kepala banteng, dan mendapatkan liontin zodiak sapi. Jika benar begitu, orang-orang bertopeng itu mengumpulkan liontin berdasarkan 12 sio, maka sekarang hanya tersisa 5 liontin babi, kelinci, ayam, harimau, dan naga.
Sedangkan untuk makhluk naga itu, kau tahu sendiri, dia adalah eksistensi yang sepenuhnya mematikan jika disentuh, itu adalah bos yang hanya bisa dihindari, bukan dilawan. Liontin-liontin yang tersisa, pasti ada beberapa di tangan orang yang baru saja memancarkan cahaya buru barusan. Xin Chen dan Lan Yuxi kemungkinan besar juga akan tertarik ke sana. Zheng Xiong, permainan ini sudah memasuki babak final. Jika kita ingin menang, kita hanya bisa merebutnya dari orang lain. Lalu berpindah ke Yi He yang memperhatikan liontin di tangannya, kemudian Chu Zhao pun bertanya tentang liontin itu. Yi He pun berkata kalau sebelum kamu datang, dirinya sudah mengalahkan seorang manusia babi, lalu menemukan liontin berbentuk babi dari kepalanya. Jika dugaanku benar, ujian kali ini adalah untuk mengumpulkan semua liontin bertema binatang. Kemudian Chu Zhao pun bertanya apakah kita harus mulai mencari para pemakai topeng. Lalu Yi He pun membenarkan hal itu, karena barusan saat dirinya berada di atap gedung, ada seseorang yang menembakkan panah dingin ke arah dirinya. Sepertinya dia adalah orang bertopeng, kemungkinan dia kabur saat kekacauan terjadi. Lalu Yi He teringat kalau anak panahnya sempat mengenainya, jadi dirinya bisa melacaknya lewat itu, dan mengajak Chu Zhao untuk pergi. Kemudian kita berpindah di tempat lain di mana Yi He menyadari kalau tempat ini ada bekas pertempuran, dan seseorang sudah lebih dulu sampai ke sini. Yi He pun menyadari kalau bekas terbakar ini masih hangat, pasti mereka masih belum pergi jauh. Namun Chu Zhao menyadari ada aura seseorang di dekatnya, kemudian mengarahkan serangannya ke arah sumber aura tersebut, kemudian seseorang terkena serangan dari Chu Zhao, dan terlihat dia adalah seorang wanita cantik. Lalu wanita itu pun berkata bahwa penyamaran optiknya ternyata berhasil ditemukan. Cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.